Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur amma ba'du. Ikhwani ikhwati anak-anakku semuanya rahimakumullah, marilah kita awali kajian kita Risalatul Jami'ah saat ini dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل صالحة نوينا كما أسرفنا الصالحون في هذه المناسبة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Ila anqal, kita lanjutkan semuanya. Kalau yang sudah punya bukunya dibuka halaman 24. Di situ disebutkan bahwasanya al-jum'atu, tentang sholat Jumat. Wal jum'atu fardu ainin ala kulli muslimin baligin akilin zakarin hurrin hadirin bila udri syar'iyyin kal maradi wal matori. Baik anak-anakku semuanya, di sini kita sudah akan sampai membahas tentang sholat Jumat. Kalau yang lalu tentang tasyahud, tentang posisi imam dan makmum. Dalam kitab ini disebutkan al-jum'atu, tentang sholat Jumat. Wal jum'atu, adapun sholat Jumat fardu ainin, hukumnya fardu ain ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim, baligin, yang berakal, baligin, orang yang balik, akilin, orang yang berakal, zakarin, jadi laki-laki, hurrin, merdeka, hadirin, yang hadir, bukan mukim, bukan musafir, yaitu mukim bukan musafir, bila udrin, tidak memiliki udur syar'i, seperti maradi, al-maradi wal matori, seperti sakit ataupun hujan. Di sini kita akan sedikit membahas tentang sholat Jumat. Yang sholat Jumat ini memiliki keutamaan sangat luar biasa. Keutamaan sholat Jumat di situ disebutkan dalam hadisnya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali. Tentang apa? Bagaimana ayat Allah dalam sholat Jumat itu di dalam surat. Suratnya juga Jumat. Nah itu dalam surat Jumat. Ada sedikit keutamaan, kita bahas sedikit saja tentang hadisnya Rasulullah, as-shalawatul khamsu wal jum'atu
ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna ijatunibat al-kabairu. Di sini disebutkan sholat 5 waktu, Jumat menuju Jumat berikutnya, Ramadan menuju Ramadan berikutnya, merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Jika dosa besar dijauhi. Ini dalam riwayat Sahih Muslim menunjukkan bahwasannya sholat 5 waktu ini juga menghapus dosa. Jadi kalau kita sholat 5 waktu dari sholat yang satu ke sholat yang lain, menghapus dosanya. Yang kedua, kita sholat Jumat. Jadi kita misalnya sekarang ini melaksanakan sholat Jumat, sampai berikutnya Jumat yang akan datang, ini juga akan menghapus dosa kita. Terus yang ketiga, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, misalnya sekarang Ramadan, besok Ramadan, tahun berikutnya, maka akan menghapus dosanya. Yang penting kita menjauhi dosa besar ini. Makanya tentang sholat Jumat ini nanti ada syarat-syaratnya. Siapa yang mau menjadikan orang mendapatkan kewajiban sholat Jumat. Berikutnya coba, kalau kita ini membaca hadis lain tentang tentang sholat Jumat. Di situ disebutkan man ghassala yaumal jum'ati wa tasala wa bakkara wa abtakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami fastama'a wa lam yaghlub kana lahu bi kulli khatwatin amalahu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Di situ disebutkan apa? Barang siapa mandi Jumat, kita mandi di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Terus bersegera menghadiri sholat Jumat dan berjalan tidak mengendarai kendaraan. Nah ini agak susah ini, karena kadang-kadang kita ke masjid mengendarai kendaraan. Setelah itu serta mendekat kepada imam, maksudnya dia berada di shaf yang paling awal, shaf yang terdepan. Kemudian mendengarkan dan tidak berbuat kelalaian. Makanya kalau dalam Jumatan angsitu wastami'u, itu perhatikan dan dengarkan, jangan sampai lalai. Khotib-khotib khotbah. Maka setiap langkahnya memperoleh amal 1 tahun, yaitu pahala puasa dan qiyamul lail. Luar biasa ya. Hanya hadir sholat Jumat, dia sebelum sholat Jumat mandi dulu, terus segera ke masjid, dekat dengan imam, maksudnya di shaf awal, tidak memakai kendaraan. Untuk yang tidak memakai kendaraan ini di zaman sekarang susah ini. Karena apa? Karena kita tahu sekarang sudah serba modern. Ini pahala-pahalanya yang ada di hari Jumat. Ada lagi yang sangat luar biasa. Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu yaumal jum'ati, orang tadi meninggal di hari Jumat, aw lailatal jum'ati, atau malam Jumat, illa, kecuali waqahullahu fitnatal qabri, akan Allah menjaganya dari fitnah kubur. Itu yang riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kalau ada orang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah memberikan jaminan akan dijaga di fitnahnya kubur. Fitnahnya kubur dari himpitan, dari siksaan kubur dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan keutamaan hari Jumat. Coba sekarang kita sedikit membahas yang artinya tadi sholat Jumat ini hukumnya fardu ain. Jadi setiap seseorang harus melakukannya, tidak boleh diwakilkan. Beda kalau fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu bagaimana? Kalau fardu kifayah itu apabila sebagian orang sudah melakukan, maka gugur kewajibannya ke orang lain, menggugurkan kewajibannya.
Fardu ain. Ini bagi siapa? Setiap muslim yang balik, berakal, laki-laki, merdeka, mukim, syar'i, dan tidak ada udzur syar'i. Ini salah satu bentuk kalau kita ini sebagai orang muslim mengetahui apa yang harus kita ketahui. Selain sholat 5 waktu, ada kewajiban fardu ain yang lain, yaitu apa? Sholat Jumat. Jangan kita remehkan sholat Jumat. Kalau dilihat dari pahalanya besar, kalau dilihat dari keutamanya sangat luar biasa. Bahkan meninggal di hari Jumat pun akan terjaga dari fitnah alam kubur, seperti itu. Nah, di sini disebutkan sebenarnya siapa orang yang wajib sholat Jumat. Kalau dalam definisinya tadi, bahwasanya orang yang wajib sholat Jumat yang pertama adalah orang muslim. Kita semuanya ini muslim. Apa? Orang yang memeluk agama Islam. Lah kalau orang kafir, orang non muslim, dia tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Kalau dalam surat Jumat kan juga disebutkan itu apa? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Kalau sudah ada panggilan sholat Jumat, maka cepat-cepat tinggalkan jual beli, tinggalkan kegiatan aktivitas lain, tinggalkan semua urusan duniawi. Apa? Segera ke masjid. Ini bagi siapa? Bagi orang muslim. Orang kafir tidak ada kewajiban. Orang kafir tidak memiliki tuntunan untuk sholat Jumat. Ini yang pertama. Yang kedua, yang wajib sholat Jumat adalah orang yang telah balik. Kita tahu tanda-tanda balik dulu sudah pernah disebutkan. Kalau anak usia 9 tahun laki-laki sudah mimpi basah, dia kategori balik. Kalau ada anak seorang wanita yang usia 9 tahun dia sudah haid, dia sudah balik. Itu dari segi tanda-tandanya. Atau kalau dia seorang laki-laki perempuan usianya sudah 15 tahun, maka dia termasuk balik, seperti itu. Nah, kalau yang sudah balik khususnya di laki-laki wajib sholat Jumat, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga berakal. Nah, kalau berakal bagaimana? Ya orang gila ndak ada kewajiban sholat Jumat. Itu gila ataupun pingsan dari awal sampai akhir, tidak ada kewajiban. Yang keempat apa? Laki-laki. Kalau perempuan gimana? Seorang wanita itu sunnah. Kalau dia pun melakukan sholat Jumat, Jumatnya juga sah-sah saja. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, setelah sholat Jumat, maka apakah masih memiliki kewajiban sholat duhur? Ya, seperti itu. Habis sholat Jumat masih mendapatkan kewajiban sholat duhur, karena sholat Jumatnya adalah hukumnya sunnah, hukum sholat duhurnya hukumnya wajib. Kalau misalnya tidak melakukan bagaimana? Tidak melakukan sholat duhur, ya menurut pendapat lain juga sudah sah-sah saja. Seperti itu. Ini yang keempat. Yang kelima, orang wajib sholat Jumat apa? Merdeka. Apa itu merdeka? Ya bukan budak. Kalau di zaman sekarang tidak ada perbudakan. Di zamannya Rasulullah dulu ada perbudakan. Jadi budak tidak ada kewajiban, karena budak ini adalah milik tuannya. Budak ini hakikatnya adalah harta milik tuannya. Seperti itu. Kalau harta milik tuannya bagaimana? Ya dia terikat sama tuannya, mau dijual, mau dihibahkan, seperti itu. Itu budak. Berikutnya yang kelima, merdeka. Coba kita lihat. Merdeka, berarti bukan budak. Yang keenam adalah mukim. Mukim ini bukan musafir. Nanti kita bisa membedakan antara mukim, musafir, dan mustautin. Kalau mustautin itu orang yang berada di tempat tinggalnya, tidak keluar kota dan di situ terus KTP-nya situ. Kalau mukim, orang yang pergi keluar kota lebih dari 4 hari atau lebih, selain hari masuk dan keluar. Misalnya kita di Solo pergi ke Jakarta, di Jakarta lebih dari 4 hari,
maka kita dikategorikan mukim selain hari masuk dan hari keluarnya, atau selain hari baliknya ke Solo lagi. Seperti itu mukim. Terus kalau musafir, orang yang sedang bepergian. Lah, kalau musafir ini hukum Jumatnya bagaimana? Orang musafir bila keluar rumah ini sebelum fajar, sebelum sholat subuh, maka sholat Jumatnya sunnah. Jadi mau melaksanakan sholat Jumat pun, tidak melaksanakan sholat Jumat pun boleh. Itu bila dia keluar rumah sebelum sholat subuh atau sebelum fajar. Tapi afdolnya tetap Jumatan. Tapi kalau orang itu kapan perginya dari rumah, keluar dari rumah setelah sholat subuh, maka walaupun dia dalam keadaan musafir, maka wajib melaksanakan sholat Jumat. Seperti itu. Ini berkaitan dengan hukum sholat Jumat bagi musafir. Yang terakhir, yang wajib sholat Jumat tidak udzur syar'i. Yang udzur syar'i udzur syar'i tidak wajib sholat Jumat. Apa maksudnya udzur syar'i? Dalam keadaan sakit, itu sudah lansia, tidak kuat lagi. Kalau misalnya tidak ada yang membantu, tidak ada yang mengarahkan dan membantunya sholat Jumat, itu sakit yang sekiranya kalau dia berjalan sampai masjid malah ditambah sakit, seperti itu satu udzur syar'i, maka tidak wajib Jumat. Kalau mator ataupun hujan yang sangat lebat, tidak ada payung, tidak ada jas hujan, masjidnya jauh, kategori jauh kira-kira 1 mil, 1,5 kilo itu jauh. Tapi kalau kita kan enggak, kita ini masjid kita dekat-dekat semuanya, maka memiliki kewajiban untuk sholat Jumat semuanya. Ini adalah orang-orang yang wajib sholat Jumat. Nah, berikutnya nanti kita lanjutkan tentang syarat-syarat khutbah. Nah, kita tahu sudah ini syarat-syarat apa yang wajib kita ketahui tentang sholat Jumat dan wajib Jumat. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang syarat sahnya sholat Jumat, yaitu 2 khutbah dan rukun khutbahnya nanti kita bahas bersama-sama. Mari kita akhiri pertemuan saat ini dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.